Apakah orang tua membayarkan kurban untuk anaknya yang sudah berkeluarga? Saya punya duit 3 juta. Lalu saya mau anak saya, misalnya Hazik, sudah menikah punya anak. Saya mau dia berkurban. Maka saya kasih dia duit. Ini duit untuk kau 3 juta. Kau pakai berkurban. Akad saya ke anak saya itu namanya hadiah. Akad dia itu namanya kurban. Saya tetap dapat hadiah. Kalau dikasih duit nanti dibelikannya ke slot Pak Ustadz. Belikan dia kambing. Belikan kambing. Nah, ini kambing untuk kau. Kambing dari saya ke dia itu namanya hadiah. Kambing dia itu dia berkurban. Ada masjid di jalan Nangka. Di belakang tuh setiap tahun dapat lembu dari gereja. Boleh lembu ini kami buat kurban Pak Ustaz? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya boleh menerima hadiah dari non-muslim. Apakah ada unsur kristenisasi? Tak ada. Untuk melembutkan hati umat Islam jual tanah? Tak ada. Kenapa? Memang udah dari dulu kami dapat. Nah, terima. Akad mereka ke kalian itu hadiah. Mana dalilnya boleh menerima hadiah dari orang tak Islam? Nabi menerima bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Dari Raja Mesir, Kristen Ortodok, namanya Jirjis, gelarnya Mukaukis. Nabi menerima kain. Nabi menerima asalban hamadu. Boleh menerima hadiah. Jadi bukan orang itu berkurban. Nah, nanti waktu menyembelih ini dari Bapak Pendeta, tidak. Jadi Pak Pendeta beserta jamaahnya mengasih hadiah. Lalu waktu menyembelih itu sebut 7 orang nama orang masjid. Ketua, sekretaris, bendahara. Jangan pula berkelahi gara-gara itu. Udahlah dapat hadiah, berkelahi pula gara-gara itu. Mohon maaf Pak Pendeta, pengurus kami banyak, bisa minta sapi 1 lagi? Kurang ajar itu. Orang itu udah mau ngasih, udah bagus. Apa hukumnya membagikan daging kurban ke panitia dan penjagal? Fakulu minha, makanlah daging kurbanmu itu. Bapak Ibu yang berkurban, kulu, makanlah. Disuruh kita makan daging kurban. Apanya yang dimakan? Karena Rasulullah SAW akala min kabidi ud'iyati. Yang dimakan adalah hatinya. Diambil hati hewan kurban itu, dipotong, dikasih limau, dikasih garam, cuci dulu, ada darah najis. Potong, kasih limau, bakar, makan. Barokah. Setelah dimakan, wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin. Lalu kemudian hukum menjadikan hewan kurban sebagai upah. Haram hukumnya menjadikan kepala, tulang, kulit, daging, lemak, jeroan sebagai upah. Tak boleh. Karena orang yang menjadikannya sebagai upah, dia mengambil manfaat lagi. Padahal tadi waktu menyembelihnya, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma minka walaka. Ini dari engkau untuk engkau. Ini untuk engkau ya Allah. Tiba-tiba diambilnya lagi.
Memang ini untuk engkau ya Allah, tapi ku ambil 5 bungkus lagi ya. Jadi solusinya macam mana? Solusinya begini. Ini 1 ekor sapi. Yang bertanggung jawab mengurus sapi ini 7 orang. Kira-kira kalau 7 orang sanggup? Sanggup? 7 orang. 1 orang dikasih 100.000. 100. Berarti berapa? 700. Tukang potong dikasih 200. Tukang kulit dikasih 100. Habis 1.000.000. Maka dikasih tahu ke masyarakat, harga sapi kita sekian, tambah biaya operasional 1.000.000. Tidak ada lagi daging diambil, kepala diambil, ekor diambil, tulang diambil, asal mencuri, panggil Babin Kamtipmas, tangkap. Kita pembentukan panitia kurban. 1 sapi ada jatah 1.000.000. Masuk dalam akad biaya operasional. Yang mau ikut terlibat, silakan ikut. Yang tidak mau ikut terlibat, nggak usah ikut. Kami akan minta bantuan dari biker subuhan. Biker subuhan jangan cuma menggas, motong bos. Karena kalau dibiarkan ini ibadah rusak, membiarkan orang makan. Banyak penjahat kurban ini. Ikut mau jadi relawan, mau jadi gotong royong, tapi mengambil 2 plastik, 3 plastik. Rusak ibadah. Tolong ketua panitia perbaiki lagi, rapatkan lagi panitia kurban. Jatah hanya 1 plastik, titik. 1 plastik, 1 plastik, 1 plastik, 1 plastik. Tidak boleh daging kurban dijadikan sebagai upah. Tidak boleh dijadikan upah tukang jagal, tukang kulit, tukang cincang, tukang bagi. Kalian cukup digaji pakai duit. Ibadah dia terjaga, mulut dia terjaga. Aku kalau begini panitia tak sanggup, berhenti jadi panitia, angkat panitia baru. Bolehkah kita mengorbankan orang tua? Berkorban untuk orang tua. Bahasa Indonesia boleh kita berkorban untuk orang tua. Mengorbankan orang tua aja boleh dong. Sudah juga. Menurut mazhab Syafi'i, berkorban untuk orang tua itu kalau orang tua itu meninggalkan wasiat. Nanti kalau aku meninggal kau korbankan. Tapi menurut mazhab Hambali tidak perlu ada wasiat. Pokoknya asal kita berkorban. Saya tiap tahun berkorban untuk almarhum ayah saya, itu almarhum ayah. Itu yang bisa kita lakukan. Korban. Udah saya kirim nama-nama, ini nama. Jadi silakan aja kita berkorban. Dalilnya mana? Dalilnya waktu Nabi menyembelih. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Diambilnya 1 lagi kambing. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad, ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu keluarganya sudah ada yang meninggal dan umatnya sudah ada yang meninggal. Menurut ulama, itulah dalil bahwa berkorban untuk orang meninggal dunia itu sampai. Nah, jadi ya dong, ini 2.700.000 untuk saya, ini 2.700.000 untuk emak saya. Nah, atau dibuat 1 sapi buat 7. Aden, amak den, bini den, anak den, amak den, apak den, epsoden, sarden.
kita sudah meninggal dunia. Tak bisa menceritakannya, payah mengungkapkannya. Nanti antum setelah meninggal orang tua antum baru paham cakap saya. Oh, itu rasanya. Bagaimana cara membagi hewan kurban? Di masjid kami begini, 1 kupon untuk yang berkurban, 1 kupon untuk yang bekerja, 1 kupon untuk panitia, 1 kupon untuk masyarakat umum. Jadi 1 orang bisa dapat 4 kupon. Bapak ini masyarakat, dia ikut berkorban, dia ikut bekerja, dan dia panitia. 4 kupon. 1 kupon biasanya berapa kilo? 2 kilo. 8 kilo. Coba hitung berapa orang yang dapat 8 kilo. Kalau cuma 7 orang, oke. Tapi kalau sampai 70 orang, habislah daging 7 orang. Jadi hitung-hitung. Jadi model begini ini ijtihadnya tidak generalisir usul. Maka lihat kondisional. Kira-kira yang dapat 4 ini bisa berapa orang? Hitung-hitung cuma 1 orang, Pak Ustaz. Cuma 4 ketua masjid itu aja. Itu pun tak diambilnya, kami kasih 4 kupon, cuma 1 aja diambilnya, yang 3 dibalik. Enggak apa. Nanti kalau pas dihitung-hitung ternyata 10 orang, berarti habis jatah 30. Perlu dirubah sistem ini. Ini perlu diamandemen, dibawakan ke MK ini. Karena kalau diteruskan ini